Anak adalah mata air hayat kita. Setiap anak bagaikan buku, dia butuh kita baca. Halo Sobat Belajar, kembali lagi di podcast Ditjen PAUD Dikdasmen. Kali ini dengan saya Lani Anggraini. Perlu diketahui, produksi podcast ini telah melakukan protokol kesehatan yang ketat. Kali ini kita akan membahas mengenai inspirasi Eniki, dan di studio telah hadir bersama kita Ibu Dr. Dewi Utama Faisah. Beliau selaku Ketua Dewan Pengawas dari Ayo Membaca Indonesia dan juga sebagai Ketua Komunitas Kampung Rama-Rama. Apa kabar nih Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Sobat Belajar di seluruh Indonesia, salam literasi. Pagi ini Nini Ibu, karena sudah memiliki 6 cucu dari 4 anak. Ingin berbagi tentang inspirasi Eniki yang pada tahun ini sudah diratifikasi oleh KNIU, Komite Nasional Indonesia UNESCO di Kemdikbud, untuk menjadi suatu gerakan masif untuk SD di seluruh Indonesia. Baik, oke. Baik nih Bu, saya sendiri ya pribadi bertanya-tanya sebenarnya istilah Eniki itu apa sih? Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan. Ya, saat Ibu dulu studi di Jepang pada tahun 91 ya, termasuk orang yang beruntung karena satu-satunya mahasiswa asing yang terlibat di dalam proses Eniki. Jadi Jepang kita lihat sebuah negara yang maju, minat bacanya tinggi, itu yang terlihat ya sampai hari ini. Di saat pandemi ini kita asik dengan daring SD. Di sana SD tidak menggunakan gadget untuk belajar. Jadi ketika kemarin lockdown, Ibu sedang berada di Jepang. Jadi inspirasi Eniki itu sebetulnya sejak tahun 92 itu sudah menjadi sebuah kecamuk yang luar biasa ya di dalam pikiran. Bagaimana nih asiknya anak-anak membuat diari. Mbak Lani dulu waktu SD sudah punya diari belum? Sudah ada. Sudah. Kita besar bersama diari atau namanya catatan harian. Itulah yang bernama Niki. Gambar. Jadi siapapun dulu yang pernah menjalani masa-masa remaja tahun 70-an ya, kita pasti punya Eniki, diari yang penuh dengan gambar-gambar. Kita kan senang gambar ya. Kalau ada guru di kelas BT-in ya, pasti kita gambar. Bener nggak? Gambarin gurunya, gambarin temennya, gambarin pohon, gambarin segala macam yang ada di otak kita. Jadi movie brain, otak kita itu adalah bioskop yang paling besar. Tapi sayang, perceiving and drawing salah satu komponen literasi yang ada di dalam deklarasi Praha ya. Ada 4 komponen terkait dengan speaking, listening, 1 komponen, kemudian komponen berikutnya reading, writing, yang ketiga counting, calculating, yang keempat perceiving and drawing. Ini yang tidak digerakkan di dalam proses belajar di sekolah. Jadi strategi Eniki yang dibuat Jepang, yang digerakkan sejak tahun 80 sampai hari ini strategi untuk meningkatkan literasi anak-anak di Asia dan Pasifik. Nah, ini PR yang sangat indah. Jadi ketika tahun 2017 Ibu diundang ke Jepang selama hampir 2 bulan, terbersit ya, ini kayaknya PR berat nih buat setelah pensiun. Karena waktu itu Ibu keliling dunia ya setelah ambil MPP 1 tahun sebelum pensiun. Nah, dimulai dari Jepang, kita melihat sebuah sekolah senam. Waduh, Eniki juga hadir di sana. Jadi jangan disangka sekolah senam itu hanya fisik yang dilatih. Anak juga melakukan banyak hal-hal yang terkait dengan Eniki. Jadi menyenangkan. Nah, minat baca anak-anak Jepang kan luar biasa ya. Pernah viral kan ketika mereka di bandara Suwarna Bumi di Thailand, Bangkok. Mereka asik membaca ketika mereka sedang menunggu pesawat ya. Nah, itu viral kan. Nah, jadi Mbak Lani, itulah Eniki. Gambar buku harian bercerita. Jadi kalau Niki ya diari, catatan harian. Tapi ketika dia ada gambar, itu menjadi Eniki. Nah, di Indonesia kan menjadi buku harian bergambar. Buku harian bergambar. Dan itu festival. Se-Asia Pasifik ada 24 negara.
Nah, jadi Nibu melihat ketika kita hanya melihat dari event Euphoria Festival, ini Nibu kemarin mendampingi nih anak-anak yang mau ikut Festival Eniki. Terlihat keteteran anak-anak kita karena tidak terbiasa menulis catatan harian. Jadi diary itu harus kita gerakkan lagi. Jadi kalau bisa 1 juta anak SD menulis Eniki. Itu kan luar biasa ya, Direktorat PSD harus memulai tahun depan. Karena itu tidak tiba-tiba anak menggambar. Jadi Nibu membuat workshop. Kemarin kami berbincang juga dengan Ibu Eli Risman Musa. Bagaimana komunitas-komunitas, para orang tua ya tentunya dengan kondisi pandemi ini mau dibawa kemana ini anak-anak di rumah. Kan asik kalau dia menggambar, tapi menggambar yang bertujuan. Ada misi. Nah, salah satu cara adalah melatih kepekaan anak terhadap objek. Jadi objek apapun, dia melihat alam, ada buah. Nah, mungkin ini yang paling penting, visual story. Jadi mata ini berkisah ketika dia melihat satu objek, gitu loh Mbak Rani, Mbak Lani. Nah, kita mengajar anak untuk mengisahkan apa yang dia lihat. Jadi itu workshopnya. Dan itu menarik ya. Jadi Eniki itu adalah buku cerita bergambar harian gitu Eniki ya. Jadi ada kaitannya dengan diary dan gambar begitu ya. Nah, kalau Eniki ini menurut Nibu ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan literasi dasar ya. Karena kita bicara soal sekolah dasar. Tujuan dari Eniki itu sendiri apa sih Nibu? Meningkatkan budaya literasi di tingkat SD. Nah, sekarang ada 24 negara. Ketika anak membuat diary terkait dengan kehidupannya sehari-hari, 24 negara hadir anak-anak yang bercerita tentang sosial budaya, pengalaman dia sehari-hari, betapa kayanya. Dan ini sebuah hal yang sangat menarik yang dibuat oleh Jepang terhadap buku teks. Jadi dia menceritakan kepada anak SD, ini buku IPS di kelas 6, bahwa Indonesia ini seperti ini kan, di SD juga kurikulum kita begitu ya, sudah belajar tentang Asia ya, negara-negara. Dia tidak bercerita narasi teks secara tertulis, tapi anak Indonesia yang membuat Eniki ada di dalam buku. Jadi dia melibatkan anak dalam sebuah penulisan buku teks. Ini sebuah lompatan yang luar biasa dan semua orang akan mengagumi bahwa buku teks di Jepang untuk SD terindah di dunia. Kaya dengan visual. Eniki ini berarti untuk mempraktekkannya gitu ya, itu melalui apa ini Bu? Ya itu tadi visual story, menguatkan visual story. Jadi kalau kita Nibu sebagai muslim ya, seruan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seruan untuk literasi, untuk melihat mata ini melakukan apa gitu ya, pendengaran diaktifkan. Nah, ini kan sebuah program dasar di Jepang. Anak usia dini itu mereka punya program untuk orang tua namanya program Mimi, T, Kokoro. Me mata, Mimi telinga, T tangan, Kokoro hati. Jadi kalau anak dihatamkan indrawinya, selamat dia di dunia. Itu kasarnya ya, kita kan berbeda ya, muslim kan sedikit ya di Jepang. Tapi artinya ini rahmatan lil alamin. Bagaimana ketika fitrah anak dengan indrawinya, kemudian dia memiliki sensomotorik tangan, motorik halus, itu diasah dalam gambar apa yang dia lihat. Dari hasil praktek yang kajian yang Nibu buat bersama teman-teman, tidak ada anak yang tidak bisa menggambar. Ya, berarti indranya semua terlibat ya dalam proses Eniki ini gitu. Karena, dan sangat powerful ya ketika anak menulis diary. Menulis diary kan nggak mesti kalimat yang berbahasa Indonesia yang seperti diharapkan ya, tapi dia bisa pakai bahasa dia, bahasa anak-anak. Jadi writing to read. Ketika anak itu menuliskan apa yang dia pikirkan, tentu dia akan membaca apa yang dia tuliskan. Secara tidak langsung melatih minat baca anak juga. Jadi kebayang ya dampak dari dia menggambarkan, kemudian dia menulis, dia membaca, dia show and tell, dia menyampaikan kepada teman-teman. Karena dalam festival Fiesta Eniki, insya Allah ada anak Indonesia yang akan mendapat Grand Prix, itu mereka akan diundang ke Jepang. Dan Ibu senang banget ya kita menulis buku bersama Dr. Lani Anggraini dengan Bunda Morinta ya, anak muda yang hebat. Nah. Ini Eniki ini kalau misalnya kita
kaitkan dengan mungkin Ibu tahu ya bahwa saat ini telah terjadi learning loss karena begitu lamanya anak-anak kita belajar dari rumah. Nah ini kira-kira adakah pengaruh dari Eniki ini yang bisa membawa dampak yang baik dalam upaya untuk mengantisipasi learning loss ini? Iya, ini dia, ini yang menarik. Jadi kita selalu dikatakan di Indonesia itu PISA ya, standar PISA selalu rendah. Kan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Matematik kita rendah anak-anak kita. Kalau dengan gambar, kemarin kita udah diskusikan, dengan membuat Eniki itu arahnya kepada STEAM, Science kan, dia bercerita tentang pohon tarum. Tarum itu indigo. Citarum, sungai, sejak zaman Majapahit itu sudah ditanam pohon tarum di sepanjang sungai. Nah, itu kan pewarna untuk batik dan sebagainya. Coba kebayang ya. Itu udah satu teknologi, kemudian sainsnya ada di sana, sains, teknologi udah dapat nih yang kemarin yang membuat Eniki. Untuk warna apa tuh kalau tarum, pohon tarum itu? Untuk batik. Warnanya lebih ke warna apa itu? Warna-warni. Ungu, Murasaki no Iro. Jadi orang Jepang mengagumi warna ungu. Itu warna Tuhan katanya. Nah, Murasaki no Iro, warna ungu tersebut, itu juga ada gradasi kan, spektrum warna. Nah, itu udah masuk kemana? Matematik ya. Kemudian engineering, bagaimana proses mengolahnya, ya kan? Ada teknologi, ada engineer merekayasa dan sebagainya karena dicampur-campur dengan pewarna alam seperti kunyit, bunga, kembang sepatu, warnanya beda lagi kan. Nah, dari sana aja anak belajar kimia. Kemudian artnya gimana? Fitrah estetika ini yang harus menjadi satu hal yang kita pentingkan karena masa depan itu berada pada warna-warni, rupa ya, otak-otak kanan ya, anak-anak yang kreatif dan itu harapan kita. Peradaban kreatif dari proses strategi pembelajaran yang kreatif. Jadi teks multimodal literasi dengan cara membuat Eniki, ini satu titik anjak kita untuk membawa anak-anak kita bahagia. Oke, berarti kalau misalnya kita, untuk guru-guru kita di seluruh Indonesia nih ingin mempraktekkan Eniki untuk peserta didiknya gitu ya, ini bagaimana proses mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran ini Bu? Oke, kita di SD ya terutama. Nibu mau balik. Ketika kemarin, 1 minggu kemarin ya, kita kumpulkan guru-guru SD yang berprestasi gitu ya, mereka kewalahan. Ketika secara filosofi, guru itu kan tidak memahami bagaimana sih sebetulnya integrated learning, integrated curriculum ya, tiba-tiba ada spider web. Ya, Tony Buzan adalah mind map ya dan sebagainya, dan juga kalau kita baca buku kita ada story map, ada peta cerita dan sebagainya. Itu udah deket-deket lah ke arah strategi gitu. Tapi ketika mengalirkannya dari KIKD itu mereka rempong dengan administrasi, silabus dan sebagainya, riweh. Padahal coba anak gambar aja, dari gambar itu kita cari telisik kemana nih arahnya, ke pelajaran apa yang kuat nih, minat bakat anak gimana nih. Kita bisa melihat minat bakat anak, kekuatan anak. Jadi dengan Eniki secara tidak langsung kita juga melakukan apa istilahnya, deteksi kepada kemampuan anak, minat bakatnya, kecerdasan beragamnya. Jadi terlihat nanti mengapa harus menyia-nyiakan waktu 6 tahun belajar dengan hanya memorize sebatas kulit otak, hafalan-hafalan. Kalau dia melakukan sesuatu, dia akan jadi maestro di bidangnya. Nah, jadi kita mulai dari yang sederhana aja ya. Dari gambar anak kita bercerita kepada kekuatannya ada di mana. Luar biasa nih Bu. Nih Bu, sebelum kita closing nih, mungkin bisa diberikan kepada sobat belajar yang ada seluruh Indonesia untuk memberikan pesan ya terkait tentang Eniki ini. Silakan Ibu. Closing statement ya. Yep. Beri kebahagiaan anak. Anak adalah mata air hayat kita. Setiap anak bagaikan buku, dia butuh kita baca. Nah, cara kita membacanya adalah melihat apa yang dia gagas di dalam gambar Eniki dan tuliskan apa yang dia rasakan. Jadi ada kosakatanya di sana, ada kosarasanya di sana, ada kosamakna. Jadi ketika anak menggambar, menulis, membaca, ada makna, semua akan menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna. Jadi dari hal yang sederhana, kita keluarkan anak-anak kita dari wabah pandemi yang membuat mereka
seperti ini, pasif, duduk ya di depan komputer atau di depan gadget ya. Kasihan sekali karena di Jepang anak-anak tidak memakai gadget. Jadi terbayang ya bagaimana kita bisa membuat anak kita bergerak aktif karena tubuhnya sedang tumbuh kembang melalui menggambar buku harian bercerita ya. Jadi memberikan kebahagiaan ya melalui Eniki. Baik, terima kasih Ibu atas inspirasinya. Sobat belajar, demikianlah tadi diskusi santai kita terkait tentang inspirasi Eniki. Jangan lupa untuk like and subscribe untuk kanal YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen untuk menemukan informasi-informasi yang terbaru terkait tentang program-program Ditjen PAUD Dikdasmen. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.